Hai Shalom Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerja di Mastro World. Kita bersyukur setiap minggunya kita masih bisa bertemu walaupun hanya secara online untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita terang bagi jalan kita, menuntun kita untuk mencapai satu pencapaian yang lebih baik dalam rancangan Tuhan yang indah buat kita semua. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan tema bulan Maret ini, Aiming High. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena hari demi hari Tuhan terus menuntun kami dan memberikan kami terang dalam jalan-jalan kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bapa, mohon Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami agar kami dibentuk, kami diubahkan sesuai dengan firman, dan kami percaya ada rencana Tuhan yang besar bagi setiap kami, terutama untuk Mastro World. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerinduan Tuhan adalah membawa anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya, untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi, untuk mencapai posisi-posisi yang penting, jauh daripada rata-rata, jauh dari orang-orang biasa saja. Kerinduan Tuhan adalah membawa kita terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana kita mencapai posisi-posisi yang baik, posisi-posisi yang penting, pencapaian-pencapaian yang tinggi, supaya kita bisa dipakai Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, hari ini kita akan belajar khusus dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf, kita tahu bahwa Tuhan memberi dia mimpi dari sejak dia berumur belia sekitar 17 tahun. Dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang punya jabatan tinggi, melebihi kakak-kakaknya, bahkan melebihi orang tuanya, sehingga mereka, orang tua dan kakak-kakaknya, akan sujud menyembah dia. Dan mimpi itu diberikan oleh Tuhan sejak dia masih kecil, sejak dia masih muda. Dan yang kita tahu bahwa mimpi itu tidak terjadi dalam kehidupannya dengan sekejap. Bahkan setelah mimpi itu dia beritahukan kepada kakak-kakaknya, yang terjadi itu malah sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Dia masih muda belia, dia dibuang ke dalam sumur, lalu kemudian dia dijual kepada orang Mesir, lalu di sana dia menjadi budak, dan kemudian dia masuk rumah Potifar, tetapi kemudian dia dijebak oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara, dan di penjara dia menolong orang, tetapi kemudian dilupakan begitu saja. Dan semua yang dia alami ini kurang lebih selama 13 sampai dengan 15 tahun kehidupannya, ketika dia masih muda belia, sampai kira-kira dia berumur 30 tahun, barulah dia betul-betul mencapai pencapaiannya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dari mimpinya. Kejadian 41 ayat 46 dituliskan bahwa Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudaraku, kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang dibawa Tuhan untuk mencapai posisi-posisi penting, menjadi tokoh yang ditulis dalam Alkitab, selalu mereka melalui proses yang tidak mudah, proses yang berat. Tuhan memberikan mereka visi, Tuhan memberikan mereka mimpi, Tuhan memberikan mereka dorongan dalam hati untuk menjadi seseorang yang penting, pencapaian yang tinggi, tetapi itu tidak datang simsalabim. Jadi saudaraku, kita harus siap untuk mau masuk dalam proses yang Tuhan sediakan. Nah, kebanyakan orang-orang tidak mau atau tidak tahan dengan prosesnya. Bayangkan seperti Yusuf,
selama hampir 13 sampai dengan 15 tahun dia diproses dengan sangat luar biasa. Dia harus menjadi budak, lalu kemudian dia harus menjadi tahanan. Itu bukan proses yang gampang, itu bukan proses yang mudah. Dan di proses-proses itu banyak hal yang Tuhan kerjakan sehingga Yusuf siap dan Yusuf mampu untuk memangku jabatan yang Tuhan sudah rencanakan dari sejak awal untuk kehidupannya. Nah, saudaraku, adakah hati yang siap untuk diproses oleh Tuhan ketika engkau menginginkan mencapai pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam kehidupan pribadimu? Apakah Mastro World dengan semua lini usahanya ketika ingin mencapai target-target yang tinggi mau diproses oleh Tuhan dan melewati proses yang kadangkala dan seringkali itu tidak menyenangkan? Apa sih gunanya proses itu? Kenapa sih harus diproses? Kita mau belajar sama-sama malam hari ini. Ada 3 hal yang diinginkan Tuhan untuk dikerjakan melalui proses yang kita alami. Dari Yusuf kita belajar yang pertama, proses yang Tuhan izinkan, digunakan Tuhan dan dimaksudkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Mari kita baca di Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Demikian dituliskan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Saudara, proses yang berat yang dialami oleh Yusuf itu menghasilkan hati yang mau dipimpin oleh roh Allah, bukan oleh keinginan, bukan oleh dorongan hati sendiri, tetapi roh Allah yang memimpin. Lalu kemudian proses itu membuat karakternya itu bijaksana, karakternya itu berakal budi. Akal budi bicara mengenai pengetahuan. Ketika dia di Potifar, lalu kemudian dia di penjara, dia belajar bagaimana mengatur rumah, bagaimana membantu orang-orang yang di penjara. Dia menjadi kesayangan di banyak tempat dimanapun dia berada. Dan di sana dia belajar bagaimana memanage banyak hal sehingga dia berakal budi. Tetapi bagaimanapun dia harus punya hati yang bijaksana. Karena dulu dia tidak bijaksana, dia sombong. Dia dengan pongah menceritakan dreamsnya, mimpinya kepada kakak-kakaknya dan membuat kakaknya sakit hati. Tetapi melalui proses itu, hatinya menjadi bijaksana. Dia menjadi orang yang punya karakter yang kuat dan berintegritas. Saudara, kalau kita melewati proses-proses yang berat, kita harus sadar bahwa itu diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk hati kita, sehingga ketika promosi itu datang, ketika berkat itu datang, kita sanggup, kita mampu untuk mengelola berkat itu, sehingga berkat itu tidak habis sia-sia atau dikelola dengan sembarangan karena kita tidak bijaksana atau kita tidak berintegritas. Jadi ketika kita di dalam proses, ayo punya hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang mau dituntun oleh roh Allah, dan kemudian mau dibentuk menjadi karakter yang lebih baik, integritas yang lebih kuat. Dan ketika waktunya tiba, promosi itu datang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, bahkan seringkali dalam sekejap. Lalu yang kedua, saudaraku, proses itu bermaksud, bertujuan untuk memurnikan hati kita. Memurnikan hati itu sangat penting. Kita belajar dari Yusuf, saudaraku. Karena Yusuf itu punya sakit hati dengan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya sudah membuat dia menderita sekian tahun lamanya. Dan satu waktu ketika Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, kakak-kakaknya datang ke Mesir
untuk meminta bahan makanan. Dan Yusuf mengenali mereka. Mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah dalam posisi yang tinggi. Dia Perdana Menteri di Mesir, mungkin dari pakaiannya yang mewah dan posisinya yang tinggi. Jadi kakak-kakaknya tidak mengenalinya. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Pada posisi itu saudara, dia punya kesempatan besar untuk balas dendam. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan baca bersama-sama di Kejadian 45 ayat 4 dan ayat 5. Demikian dituliskan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kalau Yusuf tidak diproses dengan berat dan kemudian tidak dituntun oleh Allah, pasti dia masih didorong oleh sakit hatinya. Pasti dia masih dikuasai oleh amarahnya dan oleh dendamnya. Tetapi karena dia sudah dimurnikan dari proses yang Tuhan izinkan, maka hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya itu penuh dengan pengampunan. Hatinya penuh dengan kasih kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia bisa melihat bahwa maksud Tuhan adalah untuk mendahului mereka, untuk memelihara kehidupan mereka ketika ada kekeringan di tanah Kanaan. Saudaraku, kalau kita diproses oleh Tuhan, proses yang berat, mari berikan hati kita untuk dimurnikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Ada kemarahan, sakit hati, dendam, apapun yang ada di hati kita, bersihkan terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak membersihkannya, itu menjadi bumerang bagi kita dan itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Dan sesungguhnya itu hanya akan menghancurkan kita. Kalau hati kita penuh kemarahan, hati kita penuh dengan dendam, hati kita penuh dengan kekesalan, sakit hati yang belum selesai, maka posisi yang tinggi, tempat yang penting, itu hanya akan menghancurkan kita dan menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau hati yang dimurnikan. Proses yang saudara dan saya alami itu untuk membuat kita punya hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih, hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga ketika kita ada di atas, kita menjadi gembala yang memperdulikan domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam tim kita, di dalam usaha dan bisnis kita. Lalu poin yang ketiga saudara, poin yang terakhir, mengapa proses itu dibutuhkan sebelum kita mencapai pencapaian yang tinggi dalam kehidupan kita, adalah supaya kita mengerti tujuan Tuhan untuk membawa kita naik menjadi kepala. Tujuannya adalah untuk menjadi berkat, untuk menolong orang lain, untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi banyak orang, bukan untuk pencapaian diri sendiri. Di Kejadian 45 ayat 7, Yusuf mengatakan demikian, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudaraku, ketika Tuhan membawa kita naik, kita harus mengerti ada proses yang Tuhan izinkan untuk membuat kita berpikir tentang orang lain, peduli kepada orang lain, berusaha untuk menolong orang lain. Tuhan ingin hati kita dibentuk untuk menjadi hati yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kepedulian kepada sesama, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang yang bekerja bersama dengan kita. Kepedulian itu, hati yang terbeban untuk memberkati orang lain, itu yang penting bagi Tuhan.
Itu yang menjadi tolak ukur apakah Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita, membukakan jalan-jalan berkat, bahkan memudahkan perjalanan kita. Karena hati yang ingin menjadi berkat, ingin menolong orang lain, itu penting bagi Tuhan, karena itulah hati Tuhan. Dan kebanyakan kita belajar untuk peduli kepada orang lain ketika kita sendiri pernah mengalami kesusahan, pernah berada di masa-masa at the lowest point, pernah kekurangan. Kita punya empati, makanya Tuhan mengizinkan proses itu supaya kita bisa merasakan. Sulit kita berempati kepada orang susah kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kesusahan. Sulit untuk kita peduli kepada orang yang kekurangan kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kekurangan. Oleh karena itu saudaraku, proses yang Tuhan izinkan adalah proses yang memberikan kita hati dengan tujuan yang mulia, sehingga ketika kita naik dan mencapai posisi-posisi penting, Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk orang banyak. Jadi saudaraku, aiming high, menggapai bintang, mencapai kesuksesan, itu harus dilewati dengan proses. Dan proses itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui proses itu, Tuhan sedang mengerjakan suatu pembentukan yang luar biasa untuk hati, pikiran kita, karakter kita. Dan jangan pernah takut, karena kalau kita sudah dianggap Tuhan dan dilihat Tuhan cukup dalam proses itu, maka promosi itu, berkat itu akan datang tepat pada waktunya. Mari kita akhiri pemberitaan malam hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami belajar banyak Tuhan. Dan kami tahu setiap proses yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk membentuk karakter kami, integritas kami yang sesuai dengan hati Tuhan. Memurnikan kami lebih lagi, menjauhkan hati kami dari iri, dengki, kemarahan, dan semua yang tidak baik, sehingga kami punya tujuan yang mulia dalam pencapaian kami, yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami siap untuk dibawa Tuhan mencapai bintang, terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat istirahat, maju terus dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.